Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Sri Utami. NIM saya C110123 1029. Mata kuliah Oceanografi, dosen pengampu Bapak Fitra Wira Handinata. Saya akan menjelaskan overfishing dan penurunan stok ikan. Sebanyak 72,44% sumber daya ikan di Indonesia, yaitu 92 dari 127 spesies dan sekelompok spesies ikan di seluruh wilayah perikanan atau WPP telah dieksploitasi maksimal atau mengalami tangkapan yang berlebihan. Tersisa 27,56% atau 35 spesies dan kelompok spesies ikan yang masih bisa dimanfaatkan dengan status tingkat eksploitasi sedang. Apa itu overfishing? Overfishing adalah suatu bentuk penangkapan ikan secara berlebihan hingga populasi ikan semakin lama semakin berkurang dan tidak ada lagi yang dapat ditangkap. Overfishing juga dianggap sebagai tingkat moralitas penangkapan ikan yang lebih besar dari titik maksimum yang telah ditentukan. Umumnya, overfishing ditandai dengan penurunan produktivitas hasil tangkap ikan per trip, sebab stok ikan mengalami penurunan yang sangat drastis. Overfishing merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, sebab karena sifatnya yang open access, banyak orang yang malah memanfaatkan sumber daya laut dengan semena-mena tanpa memperhatikan prinsip berkelanjutan ke depannya bagaimana. Overfishing mendorong banyak populasi ikan mengalami penurunan stok sebab diambil secara berlebihan tanpa mempertimbangkan beberapa aspek penangkapan. Adapun penyebab terjadi overfishing yaitu yang pertama, kenaikan permintaan produk perikanan yang cukup besar. Permintaan ikan yang banyak tuh biasa di bidang kuliner, F&B, biasanya tuh di bidang makanan-makanan Japanese, sushi, terus seperti sashimi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi penangkapan yang cepat menggunakan alat tangkap yang modern dan membuat ekosistem laut tuh jadi rusak. Yang ketiga, banyak usaha ekonomi perikanan komersial yang mengutamakan pendapatan keuntungan lebih besar atau keuntungan ekonomi. Yang keempat, adanya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak selektif, yang itu tadi tuh. Terus terlalu banyak armada penangkapan ikan yang beroperasi di laut. Yang terakhir, nelayan tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak overfishing. Apabila penangkapan yang berlebihan atau overfishing terjadi salah satu perairan di suatu perairan, maka akan terjadi berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan, yaitu yang pertama, produksi perikanan terus menurun setiap tahunnya. Yang kedua, makin kecil ukuran ikan yang kita tangkap, hilangnya beberapa spesies tangkapan utama. Yang keempat, kerusakan ekosistem laut. Yang kelima, keseimbangan rantai makanan terganggu. Yang keenam, mata pencarian ekosistem sangat menurun. Yang terakhir, ketujuh,
kondisi terumbu karang yang memburuk. Pencegahan dampak dari overfishing. Jenis overfishing, world overfishing. Penyebabnya penangkapan ikan sebelum mereka sempat tumbuh mencapai ukuran. Cara pencegahannya, 1. Pembatasan upaya penangkapan. Terus bisa juga mengatur ukuran mata jaring. Dan terakhir, penutupan musim atau daerah penangkapan. Ekonomi overfishing, penyebabnya itu tingkat upaya penangkapan dalam suatu perikanan melampaui tingkat yang diperlukan untuk menghindari menghadiahkan May yang dirumuskan sebagai perbedaan maksimum antara nilai kotor dan hasil tangkap dan seluruh biaya dari penangkapan. Pencegahannya, perbaikan pengelolaan perikanan. Terus, recruitment overfishing. Penyebabnya tuh penangkapan terhadap suatu stok ikan sedemikian rupa sehingga jumlah stok induk tidak cukup banyak untuk memproduksi telur. Pencegahannya melalui reservasi terhadap sejumlah stok induk atau parental stock, brood stock yang memadai. Lanjut, strategi penanggulangan illegal fishing atau overfishing. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan overfishing atau illegal fishing seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan 2 strategi secara simultan. Yang pertama, strategi ke dalam atau internal strategi. Yang kedua, strategi keluar atau external strategi. Strategi ke dalam tadi internal strategi. Yang pertama menyempurnakan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Yang kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan atau penegakan hukum. Yang ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu penguatan atau modernisasi armada perikanan tangkap nasional. Terus strategi keluar tadi, external strategi terbagi menjadi 2, yaitu Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang diuraikan di atas tadi. Dan yang kedua, yang terakhir ini, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik non-member fishing yang dilakukan, sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat diterima oleh pasar internasional. Yang selanjutnya, pengelolaan sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisa, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta mencapai tujuan pengelolaan.
Sementara bahwa secara umum tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk melestarikan produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tidak perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan. Ketiga, memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produktivitas tersebut. Yang terakhir, lebih berpotensi pada sumber daya atau resolusi oriented yang lebih ditunjukkan untuk melestarikan sumber daya dan memperoleh hasil tangkap maksimum yang dapat dihasilkan dari sumber daya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan secara keseluruhan, apalagi berorientasi pada manusia. Pembangunan perikanan dan kelautan. Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar, baik ditinjau dari kualitas maupun keberagamannya. Sumber daya laut tersebut bila ditinjau dari kuantitas sangat besar seperti yang diuraikan di subbab potensi sumber daya laut. Adapun keberagaman sumber daya laut, untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada kolam perairan sama 1.800 jenis rumput laut dan 20.000 jenis molusaka. Sumber daya laut merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan, artinya bahwa ikan ataupun sumber daya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestarian sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan. Pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan akan berlangsungnya liberasi perdagangan di abad 21 ini, akan terbuka peluang untuk bersaing memerasakan produk-produk lautan dalam perdagangan internasional. Pusat pertumbuhan ekonomi. Sumber potensi hewani. Sumber daya ikan mengandung protein yang tinggi, khususnya untuk asam amino yang tak jenuh, atau dikenal dengan sebagai kandungan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Banyak kali orang menggunakan omega 3 ini untuk nafsu makan, jadi itu dibuat seperti obat untuk menambah daya nafsu makan untuk anak yang susah makan gitu. Terus penghasilan devisa negara. Udang dan beberapa jenis ikan ekonomi seperti tuna, cakalang ataupun lobster saat ini merupakan komoditas ekspor yang menghasilkan devisa negara di luar sektor kehutanan maupun pertambangan.